Bab 1481, Seni Prasasti Aneh Duan Lingtian. Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa Bai Li Hong memintanya untuk tidak membidik bagian vital binatang buas itu. Itu karena Bai Li Hong tahu dia akan mampu membunuh binatang buas itu bahkan tanpa menyerang bagian vitalnya. Baik Explosive Flame Chain Inscription atau Corrosion Chain Inscription adalah karya Bai Li Hong. Wajar jika dia akrab dengan kekuatan mereka. Meskipun prasasti Chain Api Peledak dan prasasti Chain Korosi adalah prasasti Chain Bintang 3 dengan kekuatan besar, Anda hanya dapat menggunakannya di pembangkit tenaga tahap Chain Rudimen awal paling banyak karena energi sejati dan basis kultivasi Anda di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Bai Li Hong memberitahu Duan Lingtian. Prasasti Chain perlu diaktifkan melalui energi sejati. Hanya energi sejati yang kuat yang dapat melepaskan kekuatan penuh prasasti suci. Jika tidak, itu hanya akan mengaktifkan sebagian dari kekuatan prasasti suci. Ini akan bekerja dengan sangat baik jika prasasti Chain Bintang 1 digunakan untuk melawan seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Namun, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi. Two Star Chain Inscriptions, di sisi lain, bisa mengalahkan lawan di level yang lebih tinggi. Namun, kemampuan lawan pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang akan mampu mengalahkan lawannya. Misalnya, sekarang Duan Lingtian berada di tahap penumpahan fana kesempurnaan, bahkan tanpa prasasti murid dan orang suci yang aneh, tidak ada penggarap bela diri dan penggarap dao di tahap penumpahan fana penguasaan yang bisa bertarung di tanah yang rata dengannya bahkan jika mereka menggunakan bintang 2. Prasasti suci. Dia tidak membutuhkan murid aneh atau prasasti suci untuk mengalahkan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Namun, prasasti Chain Bintang 3 memungkinkan seseorang untuk melawan lawan yang 2 tingkat lebih tinggi. Jika seseorang di Perfection Mortal Shading Stage mengaktifkan prasasti Chain Bintang 3 dengan True Energy mereka, dia akan mampu bertarung dengan pembangkit tenaga Early Chain Rudiment Stage di tanah yang rata. Seseorang harus menerobos ke Paramount Mortal Shading Stage jika seseorang ingin menggunakan prasasti Chain Bintang 3 secara efektif pada pembangkit tenaga Intermediate Chain Rudiment Stage. Prasasti Chain tergantung pada tingkat energi sejati seseorang. Semakin tinggi tingkat energi sejati, semakin kuat itu. Secara alami, itu masih memiliki batas tidak peduli seberapa kuatnya itu. Pada saat itu akan tergantung pada tingkat prasasti suci. Jika itu adalah prasasti Chain Bintang 2, itu hanya akan dapat mengancam seseorang di tahap Chain dekat. Itu tidak akan bisa membahayakan pembangkit tenaga listrik Chain Stage. Hanya prasasti bintang 3 yang dapat mengancam pembangkit tenaga listrik Chain Stage. Namun, untuk bertarung di tanah yang rata dengan pembangkit tenaga Chain Stage dengan bantuan prasasti bintang 3, seseorang harus berada di tahap kesempurnaan Chain Rudiment. The Perfection Chain Rudiment Stage berjarak 2 tingkat dari Chain Stage. Panggung Chain yang segera adalah tahap penumpahan Fana Paramount. Itu disebut panggung Chain dekat karena dekat dengan panggung Chain. Kesenjangan antara Chain Stage dan Non-Chain Stage bahkan lebih besar dari kesenjangan antara Mortal Shading Stage dan Innate Stage. Saya hanya dapat menggunakan prasasti Chain Bintang 3 secara efektif jika saya menggunakannya pada pembangkit tenaga tahap Chain Rudiment awal. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil mengangkat alisnya, sepertinya saya harus meningkatkan basis kultivasi saya lebih cepat. Saat ini, saya sangat dekat untuk menerobos ke Paramount Mortal Shading Stage. Segera setelah saya menerobos ke tahap penumpahan Fana Paramount, saya yakin saya akan dapat mengalahkan mereka yang berada di tahap menengah Chain Rudiment. Tentu saja, maksudnya dia bisa mengalahkan mereka yang berada di tahap dasar Chain menengah tanpa menggunakan murid aneh. Duan Lingtian tidak berani memikirkan orang-orang di tahap penguasaan Chain Rudiment. Mereka yang berada di tahap penguasaan Chain Rudiment pasti sudah menguasai teknik senjata konsolidasi energi sejati. Bahkan jika dia menggunakan murid aneh, dia mungkin hanya bisa mengalihkan perhatian mereka sesaat dengan mengorbankan semua energi spiritualnya. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan orang itu selama 1 detik itu. Teknik senjata konsolidasi energi sejati pasti akan mampu memblokir serangannya. Benar-benar ada perbedaan besar antara tahap penguasaan Chain Rudiment dan tahap Chain Rudiment menengah. Duan Lingtian tahu itu dengan sangat baik. Terima kasih, kakak senior. Duan Lingtian berterima kasih kepada Bai Li Hong saat dia menyingkirkan busur menembak matahari. Dia tahu bahwa Bai Li Hong mencurahkan hatinya untuk menuliskan 2 prasasti Chain Bintang 3 menilai seberapa baik mereka bekerja sama dengan prasasti penetrasi Chain. Kami bersaudara.
Saya rasa tidak perlu saling berterima kasih. Bai Lihong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia bertanya dengan penuh semangat, "Saudara muda, berapa banyak kemajuan yang Anda buat dengan seni prasasti aneh dalam 10 hari terakhir?" "Aku seharusnya bisa menulis prasasti suci dengan seni prasasti aneh sekarang," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Bai Lihong tercengang ketika mendengar itu. Dia baru saja menyerahkan token giok yang berisi pengodean seni prasasti aneh kepada Duan Lingtian 10 hari yang lalu. Setelah 10 hari, Duan Lingtian benar-benar mengatakan dia bisa menuliskan prasasti suci dengan itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan itu? "Saudara muda, ayo pergi. Ayo kembali." Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu ketika Bai Lihong mengangkat lengannya. Kekuatan itu menutupi Duan Lingtian di dalamnya dan membawanya saat mereka bergegas kembali ke Sekte Penerangan Bulan. Mereka kembali ke pelataran dalam dan kembali ke rumah Bai Lihong. Dia sangat ingin melihat teknik seni prasasti aneh Duan Lingtian. Sampai sekarang, dia tidak berhasil menguasai seni prasasti aneh sama sekali. Sementara itu, adik junior yang dia terima atas nama gurunya ini telah menguasai seni prasasti aneh dalam waktu 10 hari. Ada ruangan yang tenang di rumah Bai Lihong yang secara eksklusif digunakan untuk menulis prasasti Sein. Seseorang tidak boleh diganggu ketika menulis prasasti suci. Jika tidak, semua upaya akan sia-sia. Duan Lingtian dan Bai Lihong adalah dua orang di ruangan yang sunyi saat ini. Ada meja batu dengan pedang tergeletak di atasnya di ruangan yang tenang. Itu jelas senjata suci. Sementara itu, ada bejana berisi cairan tak dikenal di sebelah pedang. Cairan yang tidak diketahui itu berwarna kuning tua, dan kadang-kadang akan mendidih dan menggelembung. "Saudara muda, apakah Anda benar-benar dapat menuliskan prasasti Sein cahaya melayang dengan tinta prasasti yang dibuat dengan bahan sekecil itu?" Bai Lihong bertanya dengan tidak percaya saat dia melirik cairan kuning tua di dalam bejana. Prasasti Drifting Light Sein adalah prasasti Sein bintang 1. Bai Lihong mengenal prasasti Sein dengan sangat baik karena itu adalah prasasti Sein bintang 1 yang sangat umum. Dia berlatih berkali-kali ketika dia baru saja menjadi master prasasti Sein bintang 1. Dia tahu bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan prasasti Sein seperti punggung tangannya. Tidak ada bahan yang harus dikecualikan saat menulis prasasti suci. Sementara itu, adik laki-lakinya, Duan Lingtian, akan menuliskan prasasti Sein cahaya melayang, tetapi bahan yang akan dia gunakan adalah setengah, atau bahkan lebih dari setengah, dari jumlah reguler. Biaya bahan berkurang hampir 2/3 dari biaya asli. Meskipun dia tahu salah satu poin utama dari seni prasasti aneh adalah bagaimana menghemat biaya, dia masih menemukan fakta bahwa itu membutuhkan sedikit bahan yang membingungkan. "Kakak senior, lihat saja." Duan Lingtian tersenyum ringan, dan suaranya dipenuhi dengan keyakinan. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang pena prasasti bintang 9 Bai Lihong. Dia mengulurkan tangan kirinya setelah mengambil napas dalam-dalam dan mengambil pedang di atas meja. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni prasasti aneh untuk menulis prasasti suci. Secara alami, dia telah menjalankan skenario di kepalanya berkali-kali selama 10 hari terakhir sehingga dia terbiasa dengan langkah-langkahnya. Karena itu, dia hanya perlu mengulangi langkah-langkahnya. Saat Duan Lingtian menjabat tangan kanannya yang memegang pena prasasti bintang 9, pena prasasti bintang 9 tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir dan menembak lurus ke tinta prasasti. Tinta prasasti adalah nama umum untuk cairan yang dimurnikan dari bahan yang diperlukan untuk menuliskan prasasti suci. Pena prasasti bintang 9 yang bergerak dengan kecepatan kilat dicelupkan ke dalam tinta prasasti dengan ujungnya yang tajam seperti capung yang meluncur di permukaan air. Itu menetes ke pedang di tangan kiri Duan Lingtian. Tiba-tiba, sebuah tanda muncul di tubuh pedang. Saat Duan Lingtian menggerakkan tangan kanannya dengan cepat, pola rumit muncul di tubuh pedang sementara setetes tinta prasasti mengalir sesuai dengan polanya. Sepertinya air mengalir di sungai, semuanya tampak alami. Gerakan Duan Lingtian semulus air yang mengalir. Sementara itu, Bai Lihong yang menonton dari samping tercengang begitu dimulai. Kecepatan Duan Lingtian saat menulis prasasti suci bahkan lebih cepat darinya. Apakah ini seni prasasti aneh? Saya bertanya-tanya berapa banyak energi spiritual yang dia butuhkan untuk tampil dengan kecepatan yang begitu cepat. Saudara junior benar-benar orang yang tepat untuk mempelajari seni prasasti aneh. Hati Bai Lihong tersentak ringan.
Emosinya bergejolak. Ini sangat cepat. Itu terlalu cepat. Melihat gerakan Duan Lingtian, dua pikiran itu adalah satu-satunya yang tersisa di benak Bai Li Hong. Jadi ini perbedaan antara Dao Prasasti Suci dan Seni Prasasti Aneh. Emosi Bai Li Hong menjadi rumit ketika dia akhirnya sadar kembali. Selesai. Ketika pikiran Bai Li Hong hendak mengembara lagi, Duan Lingtian menegakkan punggungnya dan menghentikan gerakannya. Kakak senior, periksa efek prasasti suci cahaya melayang ini, dan lihat apakah efeknya melemah atau tidak. Selesai. Rahang Bai Li Hong jatuh ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Orang harus tahu bahwa bahkan saat ini dia akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk menuliskan prasasti Drifting Light Chain. Namun, adik laki-lakinya hanya menggunakan kurang dari 15 menit. Itu kurang dari separuh waktu yang dia habiskan untuk prasasti. Dia adalah Master Prasasti Chain Bintang 3. Saat dia menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutannya, Bai Li Hong mengambil pedang yang diberikan Duan Lingtian padanya. Ekspresi di matanya menjadi rumit setelah dia menguji One Star Chain Inscription, Drifting Light Chain Inscription. Efeknya tidak melemah, kata Bai Li Hong sambil menghela napas. Seni prasasti aneh benar-benar teknik yang luar biasa. Sayangnya, saya khawatir saya tidak memiliki nasib dengan itu karena aplikasi energi spiritual saya. Penerapan energi spiritual tergantung pada bakat seseorang dalam energi spiritual. Bai Li Hong jelas kurang dalam aspek ini. Bukan hanya dia, sebagian besar Master Prasasti Suci tidak akan mampu melakukannya. Duan Lingtian merasa lega saat mendengar kata-kata Bai Li Hong. Meskipun dia telah melewati langkah-langkah seni prasasti aneh di kepalanya berkali-kali, ini adalah pertama kalinya dia mempraktikkannya. Inilah mengapa sulit baginya untuk tidak ragu meskipun dia percaya diri. Kakak senior, pena prasasti Anda, seru Duan Lingtian ketika Bai Li Hong dengan lembut membelai prasasti Drifting Light Chain pada pedang di tangannya. Duan Lingtian menyerahkan pena prasasti kepadanya. Namun, Bai Li Hong tidak menerimanya meskipun dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Matanya berbinar saat dia mengatupkan giginya. Sepertinya dia telah membuat keputusan besar. Saudara muda, Anda dapat memiliki pena prasasti bintang 9 ini. Saya akan membeli sendiri satu lagi ketika saya menuju ke kota Sungai Han, kata Bai Li Hong sambil menatap Duan Lingtian. Sedikit keengganan melintas di kedalaman matanya. Karena kamu mewarisi seni prasasti aneh dari guru, itu benar bahwa kamu memiliki pena prasasti ini. Kakak senior, jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa mempelajari seni prasasti aneh milik guru. Pena prasasti bintang 9 ini adalah keberuntunganmu. Aku tidak pantas menjadi adik laki-lakimu jika aku benar-benar mengambil apa yang kamu miliki, cinta. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya terus-menerus. Bab 1482, Keberadaan Liu Huan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian sangat menginginkan pena prasasti di tangannya. Namun, dia punya prinsip sendiri. Siapa yang tidak menginginkan pena prasasti bintang 9? Namun, seperti kata pepatah, tidak ada pria yang boleh mengambil cinta orang lain. Dia tahu Bai Li Hong tidak ingin berpisah dengan pena prasasti dilihat dari keraguannya sebelumnya. Oleh karena itu, masuk akal jika Duan Lingtian tidak menerima pena prasasti. Kalau tidak, itu akan terlalu egois baginya. Ketika Bai Li Hong melihat Duan Lingtian tidak mau mengambil pena prasasti apapun yang terjadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengambilnya kembali. Setelah mengambilnya kembali, dia berkata dengan tekad, "Saudara muda, saya tahu Anda tidak mau mengambil hal yang saya cintai dari saya akan mengambil kembali pena untuk sementara, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat." "Beritahu, kakak senior," kata Duan Lingtian. "Ketika Anda menjadi Master Prasasti Chain Bintang 3, Anda harus menerima pena prasasti ini. Kalau tidak, kamu harus mengambil pena sekarang." Memang, Bai Li Hong tidak mau berpisah dengan pena prasasti di tangannya. Hanya manusia yang dia rasakan seperti itu. Tidak banyak pena prasasti bintang 9 bahkan di tanah suci bela diri Dao. Apalagi dia sudah menggunakannya begitu lama. Itu wajar baginya untuk merasa tidak mau melepaskannya. Namun, dia tahu dia tidak bisa egois. Pena prasasti ditinggalkan oleh guru yang belum pernah dia temui. Meskipun dia adalah pemiliknya sekarang, gurunya selalu ingin menemukan pewaris untuk mewarisi seni prasasti anehnya, dan Duan Lingtian kebetulan adalah pewarisnya. Dia percaya jika gurunya ada di sini, dia pasti akan memberikan pena prasasti kepada Duan Lingtian.
Tentu, Duan Lingtian langsung setuju ketika dia melihat Bai Li Hong bertingkah seolah dia tidak akan menyerah jika dia tidak menyetujui permintaannya. Namun, baginya, masa depan tidak pasti. Mungkin, dia tidak akan lagi berada di Sekte Penerangan Bulan ketika dia menjadi Master Prasasti Sein Bintang 3. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong setelah mengobrol sebentar dengannya. Dia siap untuk kembali ke pelataran luar. Selama perjalanan, Duan Lingtian memperhatikan bahwa semua orang yang dia temui menatap wajahnya seolah-olah ada sesuatu di wajahnya. Pria takut ketenaran sama seperti babi takut gemuk, Duan Lingtian mengejek dirinya sendiri dalam hati. Dia berhenti ketika dia tiba di Paviliun Merit, dan dia bergumam pelan, "Tidak ada yang khusus yang ingin saya perdagangkan untuk saat ini di Paviliun Merit, saya hanya akan menukar dao jimat, untuk berjaga-jaga, dengan poin merit yang tersisa." Akhirnya, Duan Lingtian menyimpan 100.000 poin merit dari bagian yang dia simpan untuk Ling Yun untuk dirinya sendiri dan menukar jimat dao dengan poin merit yang tersisa. Menurutnya, dao talisman adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa. Dia memutuskan untuk menyimpan 100.000 poin merit untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika murid pelataran dalam memiliki lebih banyak materi di tingkat pertama Paviliun Merit yang dapat memulihkan pagoda indah 7 harta karun? Pada saat itu, siapa yang bisa dia cari ketika dia tidak memiliki poin merit? Duan Lingtian mulai melihat-lihat di tingkat pertama Paviliun Merit setelah membeli dao jimat. Namun, Penatua Huo, atas permintaan Duan Lingtian, yang sedang mengamati apa yang terjadi di luar tidak melihat bahan apapun yang dapat memulihkan tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun sementara Duan Lingtian berjalan-jalan. Sepertinya aku kurang beruntung, Duan Lingtian mengejek dirinya sendiri dalam hati. Dia meninggalkan Paviliun Merit saat sekelompok murid pelataran dalam menatapnya. Saya mendengar dari kakak senior bahwa mereka menjual pena prasasti di kota Sungai Han. Kota Sungai Han adalah kota terbesar di 9 aliansi sekte. Kantor pusatnya juga ada di sana, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk berkunjung ke sana, pikir Duan Lingtian saat dia melakukan perjalanan kembali ke pelataran luar. Lagi pula, dia memang membutuhkan pena prasasti sekarang. Selain dari pena prasasti, saya juga dapat mencari bahan untuk memulihkan tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun di kota Sungai Han, kami hampir menyelesaikan pemulihan tingkat ketiga. Setelah dipulihkan, kecepatan kultivasi saya akan ditingkatkan lebih jauh lagi. Duan Lingtian dengan tegas memutuskan untuk mencari waktu untuk mengunjungi kota Sungai Han saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menggunakan Celestial Supreme Treasure di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, tetapi lingkungan kultivasi di sana penting baginya. 5 hari di sana setara dengan 1 hari di luar. Aku harus kembali ke Half Moon Island dalam waktu 8 bulan untuk bersama kedua wanita itu ketika mereka melahirkan. Kemampuanku pasti akan meroket setelah 8 bulan jika kita berhasil memulihkan level ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pada saat itu, kemampuan saya untuk melindungi diri selama perjalanan kembali akan lebih tinggi. Duan Lingtian menjadi termotivasi ketika dia memikirkan KR dan Li Fei. Saya akan membawa mereka ke Dao Martial Seinland ketika saya menemukan orang tua saya, pada saat itu, saya akan memberi mereka pernikahan mewah. Duan Lingtian tersenyum gembira saat memikirkan kedua tunangannya. Dia belum memberi mereka status yang pantas mereka terima. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak mau. Dia tidak bisa melakukannya karena orang tuanya tidak ada. Kedua orang tua wanita itu telah meninggal, jadi tidak masalah. Namun, orang tuanya masih ada. Wajar jika orang tuanya hadir ketika mereka akhirnya menikah. Mungkin kedua anak saya akan dapat berbicara pada saat saya menemukan orang tua saya. Pada saat itu, saya yakin mereka akan gembira mengetahui bahwa mereka telah menjadi kakek nenek. Duan Lingtian tidak bisa berhenti tersenyum. Murid pelataran luar yang melihat Duan Lingtian tersenyum pada dirinya sendiri terkejut ketika mereka melihat itu. Mengapa kakak senior Duan begitu bahagia? Apakah Penatua Bai Li memberinya sesuatu yang baik lagi? Ketika mereka memikirkan hal ini, sedikit rasa iri muncul di mata mereka. Namun, mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang keberuntungan besar Duan Lingtian. Duan Lingtian akan selalu menjadi seseorang yang mereka kagumi. Xiong Hu, saya kira orang-orang dengan Liu Huan tidak datang mencari masalah akhir-akhir ini. Duan Lingtian bertanya ketika dia melihat Xiong Hu. Kakak senior Duan, saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah saudara laki-laki junior Penatua Bai Li?
Bahwa Liu Huan pasti terkejut dengan berita Penatua Bailey menyatakan Anda sebagai adik laki-lakinya. Bagaimana dia berani datang mencari masalah dengan kita? Xiong Hu tersenyum. Oh, ya, saya belum memberi selamat kepada kakak senior Duan. Duan Lingtian tidak mengomentari optimisme Xiong Hu. Dia tidak percaya Liu Huan akan menyerah mencari masalah dengannya hanya karena Bai Li Hong. Pada saat ini, Liu Huan harus merencanakan secara rahasia karena dia tidak bisa bertindak secara terbuka. Ini bukan sesuatu yang menguntungkan baginya. Tentu saja, dia tidak menyesal menyetujui Bai Li Hong mengumumkan hubungan mereka. Setidaknya Xiong Hu dan Ling Yun aman sekarang. Liu Huan pasti tidak akan berani secara terbuka mencari masalah dengan mereka. Tapi kakak senior sombong, dia menghadap Liu Huan segera setelah mereka bertemu. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa terkejut ketika Bai Li Hong menyebutkan bahwa dia telah berhadapan dengan Liu Huan. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki sisi protektif ini padanya. Dia menyiratkan bahwa Liu Huan pasti akan mati jika dia berani melakukan apapun pada Duan Lingtian. Ada aturan di Sekte Penerangan Bulan yang melarang pembunuhan di sekte itu, tapi siapa Bai Li Hong? Bahkan pembangkit tenaga listrik di sekte tidak berani menyombongkan diri di hadapan Bai Li Hong. Apakah dia punya alasan yang bagus atau tidak? Tidak ada yang berani melakukan apapun bahkan jika Bai Li Hong benar-benar membunuh seseorang di sekte tersebut. Keberadaan Bai Li Hong di Sekte Penerangan Bulan sangat istimewa. Selama bertahun-tahun, 7 sekte kelas 7 lainnya di 9 aliansi sekte yang tidak memiliki Master Prasasti Bintang 3 tidak berhenti secara diam-diam mengirim orang untuk membujuk Bai Li Hong untuk bergabung dengan sekte mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage di Sekte Penerangan Bulan sangat menyadari hal itu. Bai Li Hong telah menolak tawaran dari 7 sekte di masa lalu karena dia menikmati waktunya di Sekte Penerangan Bulan. Jika dia tidak puas dengan sekte tersebut, tidak ada yang mengatakan apakah dia masih akan menolak tawaran yang diajukan oleh 7 sekte lainnya. Master Prasasti Sein Bintang 3 terlalu penting di sekte tingkat 7 seperti Sekte Penerangan Bulan. Dia tidak diragukan lagi merupakan pilar dukungan bagi mereka. Xiong Hu, aku akan mentransfer poin merit Ling Yun kepadamu. Tolong pindahkan padanya saat kau kembali, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu untuk waktu yang lama setelah ini, kata Duan Lingtian kepada Xiong Hu sambil menyerahkan kartu kristalnya. Kakak senior Duan, apakah kamu akan berkultivasi secara tertutup? Xiong Hu bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Namun, dia tidak mengungkapkan rencananya untuk meninggalkan Sekte Penerangan Bulan untuk mengunjungi kota Sungai Han ke Xiong Hu. Dia tidak berencana memberitahu siapapun, termasuk Bai Li Hong. Dia tahu betul bahwa dia telah menyinggung banyak orang sejak dia datang ke Sekte Penerangan Bulan meskipun sudah kurang dari 4 bulan sejak kedatangannya. Jika kata-kata keluar bahwa dia akan pergi, apakah mereka tidak akan mengejarnya di luar Sekte Penerangan Bulan untuk membunuhnya? Dengan semua yang dikatakan, Duan Lingtian tidak berencana untuk segera pergi. Aku akan menuju ke kota Sungai Han setelah aku menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan, Duan Lingtian memutuskan dalam hati. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah penatua pengadilan dalam Liu Huan telah tiba di kota Sungai Han ketika dia memasuki tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah untuk budidaya pintu tertutup. Bahkan murid langsungnya, Zhou Qi, tidak akan mengenali Liu Huan yang telah tiba di kota Sungai Han jika dia masih hidup. Ini karena dia telah menyamar. Setelah memasuki kota Sungai Han yang ramai, jejak Liu Huan telah menghilang setelah dia melewati beberapa gang terpencil. Dia hanya menunjukkan dirinya lagi di tengah malam. Hampir tidak ada orang di sebelah barat kota Sungai Han selarut ini. Ada sebuah rumah besar di tanah terpencil di sisi barat tembok kota Sungai Han. Rumah besar itu tampak sangat biasa. Itu sangat biasa sehingga tidak akan menarik perhatian sama sekali. Hampir tidak ada yang keluar atau memasuki mansion pada siang hari. Namun, ada banyak bayangan seperti hantu yang memasuki mansion saat hari sudah larut malam. Liu Huan tiba di luar mansion dan masuk dengan mata berbinar. Setelah melewati banyak bayangan seperti hantu, Liu Huan memasuki ruangan gelap dengan pintu yang terbuka lebar. Saya ingin membeli kehidupan seseorang. Liu Huan berkata dengan suara yang dalam dan serak. Bab 1483, Belalang Menangkap Jangkrik. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian telah membayangkan berkali-kali tentang apa yang akan terjadi ketika dia menerobos ke tahap penumpahan Fana Paramon.
Dia bertanya-tanya berapa banyak Saint Veins yang bisa dia buka dan apakah dia bisa membuka semua 99 Saint Veins. Namun, dia tenang ketika dia akhirnya berhasil menembus Paramount Mortal Shading Stage. Saint Veins, Duan Lingtian melihat ke dalam tubuhnya untuk mengamati Saint Veins-nya. Sekarang dia telah menembus ke tahap penumpahan Fana Paramount, itu berarti bahwa vena suci di tubuhnya terbuka. Dia menjadi sedikit serius ketika dia berpikir tidak akan ada Saint Veins yang baru dibuka setelah ini. Ini karena dia tidak menghitung Saint Veins-nya sebelumnya ketika dia menerobos ke Paramount Mortal Shading Stage. Jika dia melakukannya, dia tidak akan cemas seperti sekarang. Berat di hatinya menghilang ketika dia menghitung jumlah Saint Veins di tubuhnya. 99. Apa? Duan Lingtian berada di atas bulan ketika dia menghitung Saint Veins di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Dia telah memikirkannya berkali-kali bahkan dalam mimpinya. Sekarang setelah itu menjadi kenyataan, dia merasa seolah-olah beban telah diangkat darinya. Duan Lingtian tahu apa artinya 99 Saint Veins. Ini berarti jumlah Saint Veins telah mencapai batasnya. Bahkan Sage Agung, setara dengan surga, Sun Wukong, dari mitos kuno di kehidupan masa lalunya, yang pernah dipenjarakan di bawah gunung 5 jari tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal Saint Veins. Mari kita hitung lagi. Setelah kegembiraannya mereda, Duan Lingtian mulai menghitung lagi. Dia merasa tidak nyata. Aku benar, ada 99 dari mereka. Aku harus menghitung lagi. Setelah menghitung berkali-kali, Duan Lingtian akhirnya yakin dia telah membuka 99 Saint Veins. Penatua Huo. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya sebelum dia mencari Penatua Huo. Penatua Huo tertegun sejenak ketika dia mendengar Duan Lingtian telah membuka 99 Saint Veins. Dia bahkan merasa sedikit tidak yakin. Itu adalah sesuatu yang jarang dia rasakan. Apakah kamu yakin telah membuka 99 Saint Veins? Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian melihat Penatua Huo bingung sejak mereka bertemu. Pada saat ini, dia diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Penatua Huo, apakah kamu ingin melihatnya sendiri? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Penatua Huo tidak ragu-ragu saat dia meletakkan tangannya di tangan Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Dia menarik tangannya sebelum Duan Lingtian berhasil bereaksi dan bergumam, benar-benar ada 99 Saint Veins, apakah kamu benar-benar manusia? Akhirnya, Penatua Huo memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada saat ini, perhatian Duan Lingtian bukan pada ekspresi Penatua Huo. Dia merasa seolah-olah arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya saat Penatua Huo kedua meletakkan tangannya di sebelumnya. Arus memudar dan dia sadar kembali ketika Penatua Huo menarik tangannya. Kemampuan Elder Huo mengejutkan Duan Lingtian sekali lagi. Sayangnya, Penatua Huo tidak bisa meninggalkan 7 harta karun pagoda indah sekarang dan melawan siapapun di luar pagoda. Jika tidak, dia pasti akan sangat membantu saya. Duan Lingtian berpikir itu sangat disayangkan. Sejak dia membuka semua 99 Saint Veins, kemampuan pendengarannya, penglihatannya, dan indera penciumannya meningkat ke ketinggian yang konyol. Duan Lingtian yakin bahwa dia adalah raja di tahap penumpahan fana bahkan tanpa menggunakan prasasti suci dan senjata suci karena dia telah membuka 99 Saint Veins. Jenis dorongan yang diberikan 99 Saint Veins padanya bukanlah lelucon. Saya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri dengan kemampuan saya saat ini, sudah waktunya untuk meninggalkan sekte penerangan bulan dan menjelajahi apa yang ada di luar sana, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Di tengah malam, Duan Lingtian meninggalkan kompleksnya sendiri dengan tenang. Dia meninggalkan pelataran luar dan meninggalkan tanah milik sekte penerangan bulan. Suara mendesing. Duan Lingtian melepaskan kekuatannya setelah meninggalkan tanah sekte penerangan bulan dan berlari jauh dengan kecepatan kilat. Arah yang dia tuju adalah di mana kota Sungai Han berada. Sudah sebulan sejak dia berencana pergi ke kota Sungai Han. Duan Lingtian akhirnya menembus ke tahap penumpahan Fana Paramount setelah sebulan dan meninggalkan sekte penerangan bulan. Dia tidak memberitahu siapapun apapun dari awal hingga akhir. Dia melakukan semuanya dengan diam-diam. Meskipun dia diam-diam, seseorang masih berhasil menemukan keberadaan Duan Lingtian. Orang itu tidak lain adalah penatua pengadilan luar Huang Cheng. Kesempatan akhirnya ada di sini setelah menunggu lama, Duan Lingtian pergi di tengah malam tanpa ada yang mengikutinya.
saya kira Penatua Bailey tidak tahu tentang ini. Huang Cheng menyeringai saat dia berdiri di sisi gerbang biara Sekte Penerangan Bulan. Dia mengikuti arah Duan Lingtian secepat angin. Huang Cheng telah menguasai taktik rahasia yang bisa menyembunyikan kehadirannya. Meskipun Duan Lingtian adalah spesialis senjata paling kuat di bumi dalam kehidupan masa lalunya, dan kemampuan anti pelacakannya luar biasa, dia tidak melihat Huang Cheng mengikutinya saat dia melanjutkan perjalanannya. Dia baru menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia mendengar suara angin yang cepat bersiul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Saat ekspresinya berubah, dia melihat kilatan saat siluet seseorang muncul di hadapannya. Orang itu tidak asing baginya. Huang Cheng. Wajah Duan Lingtian berubah serius ketika dia melihat orang di depannya. Dia tidak berharap menjadi sasaran karena dia telah berhati-hati untuk berhati-hati tentang kepergiannya. Huang Cheng adalah salah satu orang yang dia sakiti di Sekte Penerangan Bulan. Duan Lingtian. Huang Cheng tersenyum penuh semangat saat melihat ekspresi Duan Lingtian berubah serius. Aku sudah menunggumu selama 2 bulan untuk pergi sendirian, orang tua itu, Bai Li Hong, bersamamu saat terakhir kali kau pergi jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kamu pasti akan mati kali ini. Begitu Huang Cheng selesai berbicara, 2 gelombang energi sejati naik di atas kepalanya. Salah satunya berubah menjadi pedang raksasa sementara yang lain berubah menjadi binatang raksasa yang tampak seperti macan tutul atau harimau. Suara mendesing. Pedang raksasa itu keluar dan muncul di sebelah kiri Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Itu melayang di udara saat memancarkan aura ganas. Bang, bang, bang. Binatang raksasa itu melangkah maju, menyebabkan udara bergetar dan suara ledakan di belakangnya. Binatang raksasa itu muncul di sebelah kanan Duan Lingtian dalam sekejap. Itu menatap Duan Lingtian dengan ganas seolah-olah itu akan menerkamnya dan menelannya bulat-bulat setiap saat. Senjata konsolidasi energi sejati dan binatang konsolidasi energi sejati, Duan Lingtian bergumam pelan saat wajahnya berubah serius ketika dia melihat itu. Tidak buruk, kamu bisa mengenali teknik senjata konsolidasi energi sejati dan binatang konsolidasi energi sejatiku. Huang Cheng mendengus dingin. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu, jenius yang bakat marsial daunnya diakui sebagai nomor 1 di pelataran luar, ditakdirkan untuk berubah menjadi tanah di tanah suci dao marsial, mungkin, tidak banyak orang yang akan mengingatmu setelah 1 tahun. Petik 2. Huang Cheng, aku tidak ingat permusuhan apapun di antara kita. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan suaranya yang dalam, taruhan kami tampaknya menjadi satu-satunya konflik di antara kami. Saya tidak mengarahkan pisau kepada Anda untuk memasang taruhan, Andalah yang bersikeras melakukan itu. Ini masalah Anda bahwa Anda kalah. Apa hubungannya denganku? Tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan kata-kata ini sekarang, kata Huang Cheng dengan tenang, mulai hari ini dan seterusnya, kamu, Duan Lingtian, akan lenyap dari dunia ini sepenuhnya, tidak ada yang akan mengetahui bahwa akulah yang membunuhmu. Jika ada kehidupan setelah kematian, ingat ini. Ada orang-orang yang tidak bisa kamu sakiti. Apakah kamu bersedia melepaskanku jika aku mengembalikanmu 300.000 lebih dari poin merit? Duan Lingtian bertanya dengan dingin. Hahaha, anehnya, Huang Cheng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat monster. Duan Lingtian, kamu terlalu naif. Jika aku membunuhmu, kartu kristalmu akan menjadi milikku. Bukankah itu berarti aku akan memiliki semua poin meritmu? Juga, sejak kamu menjadi saudara junior Elder Bailey, kamu seharusnya memiliki senjata Sein dengan prasasti Sein bintang 3 yang dia tulis untukmu. Biar ku tebak, senjata Sein dengan prasasti Sein bintang 3 yang kamu miliki harus memiliki setidaknya 2 prasasti Sein bintang di atasnya. Cara Huang Cheng memandang Duan Lingtian sama sekali tidak terlihat seperti sedang melihat seseorang. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang melihat harta yang berharga. Ekspresi Duan Lingtian dingin ketika dia melihat Huang Cheng. Faktanya, kata-katanya kepada Huang Cheng sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Dia tidak memiliki 300.000 lebih dari poin merit sejak beberapa waktu yang lalu. Dia hanya tersisa 100.000 poin merit di kartu kristalnya sekarang untuk cadangan. Huang Cheng, kamu salah paham, kata Duan Lingtian dengan tenang. Aku salah paham. Huang Cheng tersenyum. Duan Lingtian, trik macam apa yang kamu coba lakukan sekarang? Apakah Anda pikir Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini?
Trik macam apa yang bisa saya lakukan? Duan Lingtian berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa senjata suci yang saya miliki tidak hanya tertulis dengan 2 prasasti Sein bintang 3 tetapi 3. Masalahnya, apakah Anda berani menggunakannya bahkan jika Anda berhasil mendapatkannya? Duan Lingtian mengejek. Mata Huang Cheng bersinar dengan keserakahan ketika Duan Lingtian mengungkapkan senjata suci tertulis dengan 3 prasasti Sein bintang 3. Dia tersenyum menghina ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apakah kamu pikir aku harus tinggal di Sekte Penerangan Bulan setelah aku membunuhmu dan mengambil senjata suci yang bertuliskan 3 prasasti Sein bintang 3 darimu? Akan mudah bagiku untuk menutupi semuanya sementara aku tinggal di Sekte Penerangan Bulan untuk sementara, aku akan pergi pada akhirnya. Senjata suci dengan 3 prasasti Sein bintang 3 sudah cukup baginya untuk memutuskan untuk meninggalkan Sekte Penerangan Bulan. Huang Cheng telah mengambil keputusan. Sepertinya kamu, Huang Cheng, telah merencanakan untuk beberapa waktu. Kamu bahkan telah menemukan cara untuk keluar dari ini. Duan Lingtian menatap mata Huang Cheng dan berkata dengan tenang, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa membunuhku hari ini? Bab 1484, Huang Cheng yang terserang panik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sebuah jimat muncul di tangan Duan Lingtian segera setelah dia selesai berbicara. Kecepatan Strider Talisman Divine Bintang 3 ini setara dengan Paramount Sein Rudiment Stage. Apakah Anda, Huang Cheng, benar-benar berpikir Anda dapat menyerang saya karena saya memiliki 3-star Divine Strider jimat ini? Duan Lingtian memandang Huang Cheng sambil tersenyum percaya diri. Namun, Huang Cheng tidak terkejut seperti yang diharapkan Duan Lingtian ketika dihadapkan dengan jimat Strider Divine Bintang 3. Pada saat ini, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Duan Lingtian saat tersentak. Muncul, meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan itu, dia tidak ragu-ragu ketika dia berteriak untuk mengaktifkan jimat Strider Divine Bintang 3 di tangannya. Tiba-tiba, talisman Strider Bintang 3 menghilang saat energi misterius memasuki tubuh Duan Lingtian. Duan Lingtian bergerak tiba-tiba dan menghilang di depan Huang Cheng. Meskipun pedang raksasa dan binatang raksasa yang telah dikonsolidasikan oleh Huang Cheng dengan energi sejatinya menghalangi jalan Duan Lingtian, mereka tidak menghalangi Duan Lingtian ketika dia pergi. Ini karena Huang Cheng yang basis kultivasinya hanya di tahap kesempurnaan Sein Rudiment tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Kecepatan seseorang di Paramount Sein Rudiment Stage bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, Huang Cheng tidak menunjukkan ekspresi panik di wajahnya meskipun Duan Lingtian telah menghilang. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat saat jimat muncul di tangannya juga. Muncul, saat Huang Cheng berteriak, dia menghilang dari tempatnya segera setelah jimat itu menghilang. Secara alami, dia tidak benar-benar menghilang. Kecepatannya begitu cepat sehingga seolah-olah dia telah menghilang. Duan Lingtian, apakah Anda pikir Anda satu-satunya dengan jimat Strider Surgawi Bintang 3? Ketika Duan Lingtian melambat setelah berlari jauh, Huang Cheng menyusulnya dengan cepat dan muncul tidak jauh di belakangnya. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia mendengar suara yang datang dari belakangnya. Huang Cheng juga memiliki jimat Strider Divine Bintang 3. Itulah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu bagaimana Huang Cheng mampu membeli jimat Strider Divine Bintang 3. Bagaimanapun juga, kekayaan seorang tetua pengadilan luar terbatas. Namun, Duan Lingtian tidak tahu bahwa banyak tetua pelataran dalam di Sekte Penerangan Bulan memberikan pinjaman poin merit. Huang Cheng menemukan sesepuh pelataran dalam dan meminjam 200.000 poin merit. Dikombinasikan dengan poin merit yang dia miliki, dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk membeli jimat Strider Divine Bintang 3. Duan Lingtian adalah alasan dia melakukan itu. Tepatnya, dia melakukan itu untuk kekayaan besar yang dimiliki Duan Lingtian. Huang Cheng melihat Duan Lingtian menggunakan 3-star Divine Strider jimat ketika dia bertarung dengan He Zong sebelumnya. Dia juga tahu He Zong telah mengembalikan Duan Lingtian jimat 3 bintang Divine Strider. Karena dia tahu Duan Lingtian memiliki jimat Strider Divine Bintang 3 bersamanya, dia pergi keluar untuk mengambil pinjaman hanya untuk membeli jimat Strider Divine Bintang 3. Semua itu hanya untuk saat ini sehingga dia bisa membunuh Duan Lingtian dalam satu pukulan dan mengambil kekayaannya. Dia percaya itu adalah bisnis yang menguntungkan. Suara mendesing.
Duan Lingtian berakselerasi dengan panik setelah mengetahui Huang Cheng memiliki jimat Strider Divine bintang 3 juga. Pada saat ini, dia sedikit menyesali bahwa dia telah melambat sedikit lebih awal. Dia telah melambat karena dia pikir dia telah lolos dari pandangan Huang Cheng. Tidak terpikir olehnya bahwa Huang Cheng akan memiliki jimat Strider Divine bintang 3 juga. Selain itu, dia bahkan berhasil mengejarnya. Tepat ketika Duan Lingtian mempercepat kecepatannya lagi hingga batasnya, Huang Cheng sudah menyusulnya. Duan Lingtian, aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menghilang dari dunia ini selamanya mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengirimmu pergi dalam perjalanan terakhirmu. Huang Cheng menyeringai saat dua gelombang True Energy muncul di atas kepalanya. Teknik senjata konsolidasi energi sejati dan teknik binatang konsolidasi energi sejati muncul sekali lagi. Suara mendesing. Pedang raksasa itu seperti seutas sutra saat diayunkan di udara. Itu dengan ganas ditujukan ke Duan Lingtian seolah-olah itu akan memotongnya menjadi dua. Bang, bang, bang. Binatang raksasa itu turun dari udara dan membuka mulutnya yang besar saat menyerang Duan Lingtian. Muncul. Duan Lingtian berkata dengan suara rendah saat wajahnya berubah serius ketika dia melihat Huang Cheng menyerang. Pada saat yang sama, jimat yang dia pegang di tangannya sebelumnya telah menghilang. Ketika Huang Cheng mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia mengerutkan kening. Dia melihat lapisan energi emas di tubuh Duan Lingtian. Seolah-olah kulit telur emas telah menutupi Duan Lingtian. Sementara itu, senjata konsolidasi energi sejati dan binatang konsolidasi energi sejati menabrak kulit telur emas dan memudar. Kulit telur emas, di sisi lain, benar-benar utuh. Jimat energi emas bintang 3. Ketika Huang Cheng melihat itu, ekspresinya berubah serius. Dia tidak berharap Duan Lingtian memiliki jimat energi emas bintang 3. Duan Lingtian, sepertinya Anda takut mati, Anda tidak hanya memiliki jimat Strider Surgawi bintang 3, tetapi Anda juga memiliki jimat energi emas bintang 3. Huang Cheng mengutuknya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Takut mati. Duan Lingtian menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Huang Cheng. Kurasa itu artinya kamu tidak takut mati. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku di sini. Lapisan pertahanan akan terbentuk di tubuh seseorang segera setelah jimat energi emas bintang 3 diaktifkan. Kemampuan pertahanannya setara dengan pertahanan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage. Mirip dengan Tristar Divine Strider Jimat, itu akan bertahan selama 15 menit. Huang Cheng yang merupakan seniman bela diri panggung Saint Rudiment kesempurnaan tidak akan mampu menembus pertahanan panggung Saint Rudiment Paramount sama sekali. Duan Lingtian, berhentilah sombong. Wajah Huang Cheng berubah lebih serius, ketika efek jimat energi emas bintang 3 ini menghilang setelah 15 menit, kamu akan menjadi ikan di talenanku, dan aku akan dapat melakukan apapun yang aku inginkan untukmu. Jimat Strider Divine bintang 3 Anda akan kehilangan efeknya sebelum itu juga. Petik 2, kita lihat saja nanti. Duan Lingtian melirik Huang Cheng dengan tenang dan kemudian melambat. Dia akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Sementara itu, Huang Cheng mengikuti dan berhenti di tempat Duan Lingtian berada. Secara alami, dia tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti berpikir karena dia tidak bisa melarikan diri darinya, akan sia-sia baginya untuk menggunakan jimat Strider Divine bintang 3. Dia berhenti karena hasilnya akan sama pada akhirnya. Orang harus mengatakan bahwa hati Huang Cheng berdarah pada saat ini. Jimat Strider Divine bintang 3 yang dia habiskan 300.000 poin merit hilang setelah beberapa saat. Namun, dia segera mengabaikannya ketika dia mengingat kekayaan besar yang dimiliki Duan Lingtian. Menurutnya, begitu Duan Lingtian meninggal, jutaan poin merit yang dimiliki Duan Lingtian akan menjadi miliknya. Pada saat itu, apakah dia tidak dapat membeli talisman Strider Divine bintang 3 kapanpun dia mau? Sementara itu, Duan Lingtian berdiri di tempatnya saat dia melihat Huang Cheng dengan tenang sementara kulit telur emas mengelilinginya. Huang Cheng juga menatap Duan Lingtian. Dia sedang menunggu saat jimat energi emas bintang 3 di tubuh Duan Lingtian kehilangan efeknya. Pada saat itu, dia akan bisa melepaskan kekuatannya. Dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian dalam satu pukulan. Itu adalah gambar yang aneh. Duan Lingtian dan Huang Cheng berdiri tanpa bergerak tanpa menyerang saat mereka saling menatap. Waktu berlalu dengan tenang. Sudah mendekati 15 menit sejak Duan Lingtian mengaktifkan jimat energi emas bintang 3.
Jimat Strider Divine Bintang 3 Duan Lingtian kehilangan efeknya terlebih dahulu. Selanjutnya, Jimat Strider Divine Bintang 3 di Huang Cheng kehilangan efeknya juga. Huang Cheng, saya kira Jimat Strider Divine Bintang 3 pada Anda telah kehilangan efeknya. Duan Lingtian tiba-tiba bertanya, memecah kesunyian. Jadi bagaimana jika itu kehilangan efeknya? Strider Surgawi Bintang 3 saya kehilangan efeknya berarti jimat energi emas Bintang 3 pada Anda akan segera hilang. Saat jimat energi emas Bintang 3 Anda habis akan menjadi saat Anda mati. Huang Cheng berkata sambil tersenyum. Huang Cheng, saya sangat penasaran, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak poin merit untuk membeli jimat Strider Divine Bintang 3? Karena Anda kehilangan lebih dari 300.000 poin merit dari saya sebelumnya, Anda seharusnya tidak memiliki poin merit yang cukup untuk membeli jimat Strider Divine Bintang 3. Duan Lingtian bertanya. Huang Cheng hanya menanggapi dengan mengejek pertanyaan Duan Lingtian. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia mendapat pinjaman dari sesepuh pelataran dalam? Selain itu, dia dikenakan bunga 100.000 poin merit setiap bulan untuk setiap 200.000 poin merit yang dia pinjam. Saya kira Anda tidak memiliki jimat Strider Surgawi Bintang 3 yang kedua dengan Anda. Duan Lingtian bertanya sambil menyipitkan matanya. Mengapa? Apakah kamu punya satu? Huang Cheng bertanya secara naluriah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Huang Cheng, aku, Duan Lingtian, akan mengingat apa yang kamu lakukan hari ini. Duan Lingtian melihat jauh ke dalam mata Huang Cheng dan mengeluarkan jimat Strider Divine Bintang 3 lainnya. Dia berteriak, muncul, lagi ketika kulit telur emas memudar di tubuhnya. Tiba-tiba, Duan Lingtian menghilang di hadapan Huang Cheng sekali lagi. Sial, ekspresi Huang Cheng berubah drastis. Bagaimana mungkin dia memiliki jimat Strider Divine Bintang 3 lainnya? Mengapa dia begitu takut mati sehingga dia memiliki begitu banyak jimat Strider Divine Bintang 3 bersamanya? Petik 2. Pada saat ini, Huang Cheng merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia tidak berharap Duan Lingtian memiliki jimat Strider Surgawi Bintang 3 lainnya. Bagaimana dia bisa mengejarnya sekarang? Meskipun dia bisa menentukan arah yang ditinggalkan Duan Lingtian selama sepersekian detik, dia tidak tahu apakah Duan Lingtian telah berubah arah. Dia bahkan tidak yakin dia bisa mengejarnya bahkan jika dia tidak mengubah arah. Alasan dia berhasil mengejar Duan Lingtian sebelumnya adalah karena jimat Strider Divine Bintang 3 miliknya. Dia berhasil mengejar Duan Lingtian lebih awal sebelum dia berhasil mengubah arah. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke Sekte Penerangan Bulan jika aku tidak membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian mungkin kembali ke Sekte Penerangan Bulan sekarang untuk mencari Bai Li Hong. Dengan status Bai Li Hong di Sekte Penerangan Bulan, dia bisa mengambil nyawaku jika dia mau. Huang Cheng menarik napas dalam-dalam saat wajahnya memucat. Mungkin ada baiknya untuk pergi, setidaknya aku tidak perlu mengembalikan pinjaman yang kudapat dari tetua pelataran dalam itu. Huang Cheng tahu betul bahwa dia hanya punya satu pilihan dan itu adalah meninggalkan Sekte Penerangan Bulan. Itu akan berarti kematian baginya jika dia kembali ke Sekte Penerangan Bulan. Bai Li Hong punya alasan bagus untuk membunuhnya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika dia membunuhnya. Status khusus yang diberikan Bai Li Hong di Sekte Penerangan Bulan memberinya kekuatan yang berbeda dari sesepuh pelataran dalam biasa. Kesampingkan fakta bahwa Huang Cheng hanyalah seorang tetua pengadilan luar, bahkan jika dia adalah seorang tetua pelataran dalam, dia masih akan mati jika dia mencari masalah dengan Bai Li Hong. Bab 1485, Oriole dibalik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian, jangan biarkan aku melihatmu lagi, jika tidak, aku, Huang Cheng, akan membuatmu masuk neraka. Huang Cheng mengatupkan giginya dari kebencian yang dia rasakan ketika memikirkan pelakunya yang memaksa kepergiannya dari Sekte Penerangan Bulan. Dia hampir mematahkan giginya karena mengatupkannya terlalu keras. Menurutnya, semuanya salah Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian mengembalikannya poin merit yang telah hilang sebelumnya, dia tidak akan membencinya dan hal-hal tidak akan meningkat ke keadaan ini hari ini. Namun, dia tidak berpikir bahwa keserakahannya sendiri yang menyebabkan dia bertaruh dengan Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian yang telah pergi, jauh dari Huang Cheng, terbang dengan kecepatan penuh selama 15 menit.
Dia hanya berhenti terbang ketika efek 3-star Divine Strider Talisman telah memudar. Beruntung saya memiliki jimat Strider Divine bintang 3 yang kedua bersama saya. Kalau tidak, aku pasti akan mati hari ini. Duan Lingtian bergumam pelan. Jantungnya berdegup kencang saat mengingat kejadian tadi. Kamu pasti akan mati hari ini bahkan jika kamu memiliki jimat Strider Divine bintang 3 yang ketiga bersamamu. Suara serak yang sepertinya datang dari segala arah memasuki telinga Duan Lingtian. Ekspresinya berubah, dan dia berteriak, "Siapa itu?" Pada saat yang sama, siluet yang ditutupi jubah hitam muncul seperti hantu tidak jauh dari Duan Lingtian. Orang yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam yang hanya menunjukkan sepasang mata dingin menatap Duan Lingtian. "Tidak penting siapa saya, yang harus kamu ketahui adalah bahwa aku di sini untuk mengambil nyawamu. Tidak heran kamu sangat berharga, kamu memiliki begitu banyak kartu truf," gumam pria itu pada dirinya sendiri. Berdasarkan kata-kata pria berjubah hitam itu, jelas bahwa dia telah menyaksikan konflik antara dia dan Huang Cheng sebelumnya. Itu seperti pepatah, belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Orang ini jelas adalah Oriole. "Kau seorang pembunuh." Duan Lingtian mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dan ekspresinya berubah. "Kamu pintar. Sayangnya, ada banyak orang yang lebih pintar darimu, dan mereka masih mati di tanganku." Pria berjubah hitam itu menyeringai. "Wah, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Jadi Anda benar-benar memiliki jimat Strider Divine bintang 3 lainnya. Apakah itu jimat energi emas bintang 3 juga? Sepertinya Anda memiliki jumlah kartu truf yang luar biasa." Petik 2. Duan Lingtian mengeluarkan jimat Strider Surgawi bintang 3 lainnya dan jimat energi emas bintang 3. Pria berjubah hitam melihat ini segera setelah dia mengeluarkannya. "Wah, jangan bilang kau memperlakukanku seperti sampah Huang Cheng itu." Pria berjubah hitam itu menyeringai. "Apakah menurutmu jimat Strider Surgawi bintang 3 dan jimat energi emas bintang 3 ini akan membantumu melarikan diri di bawah pengawasanku? Akan kutunjukkan betapa naif dan konyolnya pikiranmu." Hampir segera setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, jubah hitam di tubuhnya mulai bergetar hebat seperti awan gelap di atas kota. Pada saat yang sama, 3 gelombang energi sejati yang agung dan gemuruh menyapu keluar dari tubuhnya. Satu berubah menjadi sabit raksasa, yang lain berubah menjadi binatang liar kurus, dan yang terakhir menyapu ke segala arah. Gelombang terakhir dari energi sejati menyapu dalam radius 100 meter di sekitar pria berjubah hitam, menutupi Duan Lingtian di dalamnya juga. Ada gelombang energi hijau samar yang muncul di tepi tanah yang berada dalam radius 100 meter. Wilayah konsolidasi energi sejati. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia melihat itu. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage." Dia pikir pria berjubah hitam itu berhasil menyusulnya lebih awal dengan menggunakan jimat Strider Divine bintang 3. Dia akhirnya menyadari bahwa pria itu adalah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage. Jika senjata konsolidasi energi sejati adalah simbol dari tahap penguasaan Saint Rudiment dan binatang konsolidasi energi sejati adalah simbol dari tahap kesempurnaan Saint Rudiment, maka wilayah konsolidasi energi sejati adalah simbol dari tahap Paramount Saint Rudiment. Wilayah konsolidasi energi sejati akan membentuk wilayah dalam radius 100 meter. Setiap pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage memiliki wilayah yang berbeda. Beberapa wilayah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage adalah wilayah gravitasi. Segera setelah diaktifkan, gravitasi dalam radius 100 meter akan dengan cepat meningkat ke skala yang konyol. Secara alami, pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage yang mengendalikan wilayah itu tidak akan terpengaruh. Beberapa wilayah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage memiliki wilayah angin. Seluruh wilayah akan ditempa dengan angin segera setelah diaktifkan. Angin di dalam wilayah dapat dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage dan berubah menjadi bila angin untuk menyerang. Itu bisa berubah menjadi angin kencang yang menyapu ke segala arah yang akan mempengaruhi lawan karena sulit untuk dihadapi. Ada juga beberapa pembangkit tenaga Paramount Saint Rudiment Stage, termasuk Ling Yun, yang memiliki wilayah pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dalam wilayah segera setelah diaktifkan. Tak perlu dikatakan, semua pedang dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage yang menguasai wilayah itu. Ada banyak jenis wilayah.
Menurutmu mengapa aku mengatakan bahwa kamu pasti akan mati hari ini bahkan jika kamu memiliki jimat 3 bintang Divine Strider bersamamu? Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak Saint Stone yang dibayar oleh orang yang mempekerjakanmu? Selama kamu mau mundur, aku bisa memberimu jumlah Saint Stone yang kamu inginkan. Duan Lingtian merasa tidak berdaya ketika dia menemukan pria berjubah hitam itu adalah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage. Seperti yang dikatakan pria berjubah hitam itu, jimat Strider Divine Bintang 3 dan bahkan jimat energi emas Bintang 3 tidak berguna untuk melawannya. Meskipun kecepatan Tristar Divine Strider Talisman setara dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage, itu hanya setara dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage biasa. Hal yang sama berlaku untuk pertahanan jimat energi emas Bintang 3. Kedua jimat itu mungkin bekerja pada penggarap bela diri dan Dao di bawah tahap Paramount Saint Rudiment, tapi itu tidak berarti apa-apa ketika mereka digunakan pada orang-orang di atas tahap Paramount Saint Rudiment. Wah, orang-orang sepertiku di bisnis ini punya aturan sendiri, apalagi, begitu kamu mati, semua kekayaanmu akan menjadi milikku. Tidak perlu bagiku untuk melanggar aturan, kata pria berjubah hitam itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, sabit hitam di atas kepala pria berjubah hitam yang tampak seperti bulan darah yang menggantung tinggi di langit itu ujungnya mengarah ke Duan Lingtian. Di sisi lain, binatang liar kurus itu memelototi Duan Lingtian dengan galak. Meskipun itu adalah binatang liar yang dikonsolidasikan dari energi sejati, itu tampak hidup. Tentu saja, Saint Stone yang saya tawarkan kepada Anda tidak bersama saya, selama Anda bersedia melepaskan saya bersedia untuk mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi bahwa saya akan memberi Anda Saint Stone sebagai berjanji. Duan Lingtian berkata kepada pria berjubah hitam itu setelah menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia tidak takut mati. Hidupnya bukanlah hal pertama yang muncul di benaknya ketika dihadapkan pada situasi hidup atau mati seperti itu. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada kedua tunangannya dan dua anak dalam kandungan mereka yang tidak memiliki ayah bahkan sebelum mereka lahir? Itu sebabnya dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup selama ada tanda harapan. Dia berbeda dari siapa dia di kehidupan sebelumnya. Dia bebas dari rasa khawatir di kehidupan masa lalunya, dan dia adalah seorang ranger tunggal. Itu sebabnya dia tenang bahkan ketika menghadapi kematian. Namun, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran sekarang. Wah, berhenti bicara omong kosong, apakah menurutmu orang-orang dalam bisnis ini tidak harus bersumpah untuk tidak melanggar aturan apapun sebelum terjun ke bisnis ini? Pria berjubah hitam itu menyeringai. Jadi, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu bersedia memberiku 10.000 batu suci kelas 1 jika aku melepaskanmu. Jika aku melanggar aturan, hukuman sumpah akan memastikan bahwa aku dibunuh oleh 99 kesengsaraan surgawi tepat di tempat saya berdiri. Petik 2. Ekspresi Duan Lingtian berubah secara dramatis ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Ada sedikit keengganan di matanya saat dia dengan erat mengepalkan dua jimat di tangannya. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Duan Lingtian bingung dan bingung saat ini. Muncul. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian berteriak dua kali berturut-turut dan menggunakan jimat Strider Divine Bintang 3 dan jimat energi emas Bintang 3 di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi kulit telur emas sekali lagi. Pada saat yang sama, energi Tristar Divine Strider Talisman memasuki tubuhnya, memberinya kecepatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik di Paramount Saint Rudiment Stage. Jelas Duan Lingtian tidak akan menunggu kematian mendekat meskipun dia tahu hanya ada kemungkinan kecil dia bisa menghindarinya. Menunggu kematian bukanlah gayanya. Tiba-tiba, Duan Lingtian berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Pria berjubah hitam itu berdiri jauh dan dengan senyum mengejek di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian menggunakan jimat Strider Surgawi Bintang 3 dan jimat energi emas Bintang 3. Permainan anak-anak. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, wilayah yang mencakup radius 100 meter tiba-tiba aktif. Wilayah yang dicuci dengan warna hijau samar berubah menjadi merah berdarah pada saat ini. Ada kabut hitam bercampur dengan merah berdarah, memancarkan aura yang sangat jahat. Pada saat yang sama, kabut hitam di dalam merah berdarah tidak berhenti bergemuruh dan akhirnya terkonsolidasi menjadi bentuk manusia. Itu berubah menjadi raksasa dan menghalangi jalan Duan Lingtian. Raksasa itu terbentuk seluruhnya dari kabut hitam.
Raksasa itu berdiri di sana seperti dinding baja, menghalangi jalan Duan Lingtian. Huff! Duan Lingtian mengejek dengan dingin dan mengangkat lengannya untuk mengeluarkan jimat Dao ofensif bintang 2. Serangan yang setara dengan serangan pembangkit tenaga Mastery Saint Rudiment Stage mendarat di raksasa itu setelah teriakan, tampil. Pada saat ini, Duan Lingtian tanpa syarat menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Dia tidak lagi berpikir untuk berhemat. Hidupnya saat ini tergantung pada seutas benang, tidak masuk akal baginya untuk berhemat sekarang. Bagaimanapun, dia akan kehilangan segalanya jika dia mati. Namun, ekspresi Duan Lingtian berubah total ketika dia melihat raksasa itu tetap tidak terluka setelah diserang oleh Dao Jimat Ofensif 2 bintang. Monster macam apa ini? Tanpa ragu-ragu, dia langsung berbalik dan mencoba lari ke arah lain. Namun, raksasa lain dengan penampilan serupa muncul ke arah itu juga. Selanjutnya, raksasa yang sama akan muncul dimanapun Duan Lingtian berlari. Raksasa ini terbentuk dari kabut hitam dan aura merah berdarah. Itu mengeluarkan aura penindasan, membuat Duan Lingtian merasa sangat berat. Wah, apakah kamu mencoba melarikan diri dari wilayah iblis darahku? Kamu terlalu naif. Pria berjubah hitam itu berkata dengan senyum dingin.